Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Kepadamu dalam persekutuan dalam ibadah ini, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih. Pertolongan Tuhan sungguh nyata kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Seminggu kami jalani di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Mensyukuri atas seluruh kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami ada dalam persekutuan beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada saat ini dengan tema hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur membuka perikop dengan proposal mengenai keharmonisan yang akan tercapai apabila orang hidup bersama dengan rukun. Kata rukun mengandung arti yaitu bersatu. Pemazmur juga menggunakan ilustrasi tentang embun dalam firman Tuhan yang kita baca. Embun adalah simbol sesuatu yang menyegarkan. Pemazmur membandingkan
pengaruh persaudaraan, persatuan antara saudara-saudara dalam satu bangsa dengan pengaruh embun terhadap tumbuh-tumbuhan. Betapa menyegarkan, nyaman, sejuk, indah ketika dalam kehidupan komunitas atau kelompok tercipta hidup yang rukun dan damai. Pemazmur ini ingin menggambarkan dampak dari kesatuan hati dalam kehidupan yang bersatu dan harmonis. Dalam Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 28 sampai 32 menjelaskan bahwa karunia Allah lah yang menolong kita memiliki cara pandang yang tepat dalam memandang sesama manusia, yaitu manusia yang sama, bahwa kita adalah sama-sama yang mendapat anugerah dari Allah. Latar belakang manusia yang sama, yakni dahulu adalah orang berdosa, kini mendapat kasih karunia, akan menolong kita untuk menerima keberadaan saudara sesama manusia, sehingga dapat bersatu dalam kemanusiaan sampai tercipta persatuan, kerukunan, dan kedamaian itu. Dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berbeda dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dari hatinya yang terpancar air kehidupan, menyejukkan dan memberi kesegaran. Selain kita menyadari akan anugerah Allah dalam hidup ini, kita juga perlu untuk menjaga hati kita untuk senantiasa terpaut dengan Allah, Sang Pemilik hati kita, agar supaya apa yang keluar dari hati adalah yang dikehendaki oleh Allah, apa yang baik, yang mulia, yang memuliakan Dia. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup rukun dan damai. Jadilah pendamai di ruang karya yang Tuhan percayakan, agar melalui kita tercipta kehidupan yang rukun, yang damai, yang harmonis. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu tercipta di dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, saudara, agar supaya tercipta kehidupan hidup yang rukun dan damai itu dalam keluarga. Yang pertama, anak-anak wajib atau harus menghormati orang tuanya sebagai anak dan juga anggota keluarga. Jelas bahwa hierarki tertinggi dari organisasi tersebut yaitu ayah dan juga ibu. Peran ibu dalam keluarga sangatlah besar, bahkan tidak bisa diucapkan menggunakan kata-kata. Karena itulah, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, wajib harus bagi kita untuk hormat kepada orang tua. Tidak bisa ditawar-tawar. Dengan cara yang pertama ini dapat membawa kita pada kondisi keluarga yang rukun dan damai. Yang kedua, saudara-saudara, mendengarkan. Mengapa telinga
ada dua, dan mulut kita, bibir kita hanya satu. Dengan bentuk seperti ini saja, masih banyak orang yang tidak bisa mendengar dengan baik, dan tidak jarang masalah keluarga terjadi hanya karena tidak saling mendengarkan atau saling mengacukan. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, beri ruang, luangkan waktu kita sejenak bersama dengan keluarga untuk bisa saling mendengarkan apa yang dibicarakan dan apa yang dikeluhkan dalam keluarga. Mungkin soal sifat, mungkin cara kita dalam merencanakan sesuatu, atau ucapan-ucapan kita ini perlu diperbaiki. Kita saling mendengarkan keluhan-keluhan masing-masing. Jangan pernah kita menjadi orang yang egois di dalam keluarga. Karena orang yang egois tidak akan merasa nyaman dan tidak akan ada damai dan kerukunan di dalam keluarga. Yang ketiga, harus sabar. Kesabaran tidak ada batasnya. Walaupun kadangkala saudara dan saya sering mengatakan bahwa namanya manusia, kesabarannya itu terbatas. Tetapi saudara-saudara, dalam keluarga Kristen yang telah dipersatukan oleh Allah dan telah diberkati oleh Allah dalam satu pernikahan, apapun yang ada, dalam berbagai kekurangan maupun dalam kelebihan, semuanya harus ditampung dengan baik. Tidak ada kata-kata namanya terbatas. Tidak ada penolakan dan sejenisnya. Cobalah untuk bersabar akan hal-hal yang membuat kita kesal ataupun mendesak. Ingatkan pada diri kita saudara-saudara bahwa kita juga pernah membuat orang lain lebih kesal. Tetapi mereka pun sabar. Apa yang dia dengar, apa yang kita lakukan kepadanya, ia tetap sabar. Demikian juga bagi kita, harus menyadari akan hal itu. Yang keempat, masing-masing harus menerima kekurangan. Kekurangan bagaikan sebuah pohon besar dengan batang dan daun adalah seorang ibu, sedangkan akar adalah ayah. Buah adalah anak-anak kita. Tidak semua saudara-saudara, buah itu memiliki kualitas yang bagus. Ada yang busuk saudara, ada yang dimakan ulat dan sebagainya. Dan kita tidak bisa untuk menyalahkannya. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan dari masing-masing anggota keluarga. Ubah jika masih bisa diubah. Tetapi jika sudah menjadi watak, sudah menjadi kebiasaan, maka cukup diarahkan saja dan jangan mencoba memusnahkan watak tersebut. Yang kelima, hindari berlaku kasar. Kasar dalam tindakan ataupun kasar dalam perkataan bukanlah hal yang baik untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa jika selama ini kita berlaku kasar kepada istri, kita berlaku kasar kepada suami, berlaku kasar kepada anak-anak kita, di dalam tindakan maupun di dalam perkataan kita, melalui kebenaran firman Tuhan dalam renungan kita pada saat ini, kita diingatkan untuk berhentilah melakukan seperti itu. Dan sadarilah akan hal itu. Jangan pernah kita lakukan lagi. Karena hal itu tidak ada untungnya bagi kehidupan pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing.
Justru sebaliknya, hal itu akan merugikan kita semua. Akan merugikan keluarga kita masing-masing. Kemudian yang keenam, kita harus duduk bersama. Tuntutan bukanlah hal yang ingin didengar oleh anggota keluarga, tetapi solusi, jalan keluar yang ingin mereka dengar. Jangan hanya kita selalu menuntut, tetapi tanggung jawab kita tidak kita lakukan. Kita harus duduk bersama dalam memecahkan masalah apabila ada masalah dalam kehidupan keluarga ataupun pribadi dalam rumah tangga kita. Dengan duduk bersama akan membuat kita hidup rukun dan damai. Kemudian yang ketujuh, rendah hati. Jangan pernah merasa bahwa saya lebih baik dari istri saya. Jangan merasa bahwa saya lebih baik dari suami saya. Jangan ada yang merasa kalau bukan saya tidak akan jadi ini dan itu. Rendah hati bisa menjadi satu trik yang baik yang akan membawa kerukunan dalam keluarga. Yang kedelapan, nyaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam keluarga kita tidak lagi memberi tempat yang nyaman lagi, maka yang akan terjadi adalah masing-masing atau salah seorang dari keluarga kita akan mencari rasa nyamannya di luar sana. Dan kalau itu yang sudah berlaku, saudara, hati-hati, keluarga diambang kehancuran. Ini membahayakan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, saudara, jadikanlah keluarga kita ini sebagai keluarga tempat yang benar-benar nyaman. Untuk mencapai merasakan kenyamanan itu seperti beberapa hal yang telah disampaikan tadi. Mari kita lakukan, kita terapkan dalam keluarga kita. Percaya saudara, kita akan hidup nyaman dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan yang ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita renungkan dengan tema hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya
selamanya. Demikianlah persembahan pujiannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita saat ini. Dalam doa syafaat kita mendoakan pergumulan warga gereja yang sakit, lansia, masa depan anak-anak kita, pelayan Tuhan yang memberi persembahan bulanan, diakonia, dan untuk pembangunan gereja, yang berulang tahun atas ketambahan usia, yang akan berulang tahun di minggu ke depan, ibu-ibu yang sedang mengandung, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, dan persembahan syukur yang telah kita beri saat ini, dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat pada saat ini. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih. Kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar senantiasa dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, maupun di tengah-tengah keberadaan kami di tengah masyarakat, kami senantiasa akan berusaha menciptakan hidup yang rukun dan damai. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Dan ampuni kami ya Bapa, jika selama ini dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami kadangkala tidak hidup rukun dan damai, suami, istri, maupun antara orang tua dan anak-anak. Dan kiranya Bapa, melalui firman-Mu ini, benar-benar akan menggugah hati kami. Kami senantiasa akan terbuka dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Benar-benar ya Bapa, kami senantiasa akan hidup damai dan rukun dalam keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, pada
saat ini kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami akui ya Bapa, jika Engkau tidak menyertai kami, langkah kaki kami pasti terhenti pada jalan-jalan kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kami bersyukur kepadamu sebab pada tubuh kami masih Engkau anugerahkan nafas kehidupan di setiap detik jalan kehidupan kami. Kami bersyafaat bersama dengan umat-Mu saat ini ya Bapa. Ingatlah kepada umat-Mu yang sedang bergumul dalam masa kesukaran karena beban berat dan penderitaan sakit. Orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang mengalami kekecewaan dalam hidup mereka karena pengalaman hidup mereka di masa lalu, bahkan karena kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau berkuasa menghibur mereka. Engkau berkuasa membebaskan mereka dari penderitaan karena sakit. Engkau berkuasa membaharui hati nurani mereka, sehingga mereka tidak hidup dengan pola kehidupan yang keliru, karena memandang pada masa lalu yang begitu pahit atau kekurangan yang melekat pada diri mereka. Sebab Engkau adalah Allah, penopang satu-satunya di dalam dunia di mana kami hidup di dalamnya. Demikian ya Bapa, usaha dari umat-Mu yang sedang berjuang terhadap sakit dan penyakit mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit, termasuk mereka yang karena usia senja harus menikmati kehidupan pemberian Tuhan dengan tubuh yang lemah atau tidak lagi berdaya. Sukacitakanlah mereka lewat penghiburan dan kekuatan, sebab dengan demikian mereka dapat menikmati hidup yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi masa depan generasi orang percaya di dalam persekutuan umat-Mu di Gereja Puk Jemaat Kanaan ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkarya kepada anak-anak kami. Berkatilah pertumbuhan mereka secara jasmani dan juga rohani mereka, sehingga dapat menjadi anak-anak Kristen yang hidup membawa berkat serta takut akan Tuhan. Berkaryalah dalam pertumbuhan iman mereka ketika mereka dididik dengan pengetahuan iman akan Engkau, mulai dari sekolah minggu dan remaja, tanggung jawab membawa anak-anak pada pengenalan akan Tuhan yang dilakukan oleh guru sekolah minggu dan guru remaja. Sekiranya Tuhan turut menyertai mereka dengan hikmat, kemampuan dan keterampilan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi masa depan anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada perguruan tinggi. Ya Bapa di sorga, anugerahkan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka kelak, sehingga akan membawa sukacita bagi pribadi mereka, kedua orang tua, serta seluruh rumpun keluarga, dan akan membawa mereka selalu memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan Tuhan yang ada di segala penjuru di dunia ini, dan secara khusus ya Bapa, para pelayan Tuhan yang ada di Gereja Puk Jemaat Kanaan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kuasailah hati kami, agar kami dapat mengelola hati kami ketika dalam dunia pelayanan kami, baik di jemaat maupun dalam lingkungan pelayanan. Kami harus menghadapi berbagai tantangan,
berbagai pergumulan-pergumulan dalam pelayanan ini. Urapilah mulut kami, urapilah perkataan kami ya Bapa, agar setiap doa yang kami sampaikan bagi pergumulan umat-Mu benar-benar ya Bapa menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Kami senantiasa dituntut untuk menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang benar-benar melayani dengan hati yang tulus dan dapat menjadi teladan bagi domba-domba Allah yang Tuhan percayakan kepada kami untuk digembalakan. Dan kiranya kami boleh melayani dengan selalu takut akan Tuhan. Kami doakan ya Bapa, bagi pribadi maupun keluarga yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja, Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Sempurnakanlah ya Bapa sukacita dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan berkenan memberkati mereka dalam setiap usaha dan kerja di hari-hari ke depan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun, sertailah langkah kaki mereka, agar langkah kaki mereka tetap terarah hanyalah kepada Tuhan. Dan kiranya Bapa, sukacita serta persembahan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini, berkenanlah Tuhan menerima serta menyempurnakannya. Ya Bapa, kami memohon Tuhan senantiasa akan menyertai mereka di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk mereka jalani di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai dengan tanggal kelahiran mereka. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan kepada mereka, sehingga mereka boleh bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan harapan mereka ya Bapa untuk ketambahan usia benar-benar Tuhan akan nyatakan. Kami doakan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini. Kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan menjaga ibu bersama dengan bayi dalam kandungan ibu, sehingga dari kandungan ibu sampai dilahirkan, semua proses akan berjalan dengan baik dan lancar. Anugerahkan keselamatan kepada ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan, sehingga akan menjadi sukacita dan kebanggaan bagi keluarga. Seminggu yang akan kami jalani ke depan dalam usaha dan kerja sesuai bidang kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan jemaat-Mu terpisah karena pendidikan, oleh karena pekerjaan dan keluarga, kami memohon Tuhan sertai mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa dalam kasih Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, dalam rencana kami seminggu ke depan, Tuhan bersama dengan kami. Apabila ada kekasih-kekasih kami yang akan meninggalkan jemaat keluarga oleh karena tugas, oleh karena sesuatu hal, ya Bapa, kami memohon berkati rencana mereka, dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, mereka akan tiba dengan selamat. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mewakili warga Gereja Pok Jemaat Kanaan
yang saat ini berada di Kendari mengikuti penguraian dan pengutusan hamba-Mu Bapak Pendeta Dovi. Kami memohon ya Bapa, ketika dalam rencana untuk kembali, penyertaan Tuhan yang dirasakan perjalanan mereka tiba dengan selamat di Kendari, itu pun menjadi harapan dan keyakinan iman kami. Mereka akan kembali dengan selamat, dengan sukacita, dan kesemuanya ini akan membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan saat ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur, berkenanlah Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan pun kembali memberkati mereka yang sudah memberi persembahan saat ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.